Halo, ketemu lagi dengan Bu Nindi. Nah, pada video kali ini, Ibu akan memberikan latihan-latihan soal terkait sistem persamaan dan pertidaksamaan dua variabel, baik dalam bentuk linier maupun dalam bentuk kuadrat, beserta dengan penyelesaian-penyelesaiannya. Maka, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 4X kuadrat dan Y sama dengan X min 1. Langkah yang pertama, karena keduanya itu dalam bentuk Y sama dengan, maka kita samakan terlebih dahulu. Sehingga otomatis karena itu merupakan sistem persamaan, kedua nilai Y bernilai sama. Sehingga kita dapat tulis Y sama dengan Y. Di mana Y yang pertama itu adalah 4X kuadrat. Dan Y yang pertama 4X kuadrat dan Y yang kedua adalah 4 min X. Sehingga diperoleh 4X kuadrat sama dengan X min 1. Ketika kita jadikan dalam satu ruas, maka diperoleh 4X kuadrat min X plus 1 sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui berapa banyak penyelesaiannya, maka kita hitung dulu D dengan rumus B kuadrat min 4AC. Di mana B-nya adalah negatif 1, kemudian A-nya 4, dan C-nya adalah 1. Sehingga diperoleh nilainya adalah negatif 15. Nah, karena hasilnya negatif 15, maka nilai D-nya itu adalah kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka dia tidak memiliki penyelesaian. Oleh karena itu, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, contoh yang berikutnya ini merupakan sebuah soal kontekstual. Sebuah penggaris memiliki keliling 92 cm. Jika penggaris tersebut memiliki panjang diagonal 34 cm, tentukan sistem persamaan yang bersesuaian serta ukuran penggaris tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa kelilingnya itu 92 cm. Karena bentuknya itu adalah bentuk penggarisnya itu persegi panjang, maka kita tahu ini panjang, ini lebar, kemudian diagonalnya adalah 34. Nah, jika panjangnya itu P, lebarnya L, maka kita peroleh, karena kelilingnya itu 92, sehingga kita peroleh keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar, sehingga 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 92. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian, panjang diagonal. Nah, diagonal karena ini membentuk segitiga siku-siku, maka kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana P kuadrat plus L kuadrat sama dengan 34 kuadrat. Nah, sehingga kedua sistem persamaan ini merupakan sistem persamaan yang merepresentasikan permasalahan yang ada. Nah, dari sistem persamaan tadi, maka kita gunakan penyelesaian dua variabel. Nah, ini Ibu ubah menjadi sebuah persamaan dalam P. Sehingga L sama dengan 46 min P. Nah, kemudian Ibu substitusikan persamaan ini ke persamaan diagonalnya tadi. Sehingga diperoleh P kuadrat plus 46 min P dikuadratkan sama dengan 34 kuadrat. Jika disederhanakan, maka diperoleh 2P kuadrat min 92P plus 960 sama dengan 0. Nah, untuk mengecek dia memiliki berapa penyelesaian, maka Ibu menggunakan nilai diskriminan, di mana B-nya adalah negatif 92, A-nya itu 2, dan C-nya adalah 960.
Nah, karena tadi kita peroleh nilai diskriminannya adalah positif, maka dia memiliki dua penyelesaian atau dua nilai P. Sehingga ketika kita sederhanakan, persamaan kuadratnya diperoleh P kuadrat min 46P plus 480. Nah, kebetulan di sini Ibu akan menyelesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Di mana nilai P-nya itu diperoleh 30 atau 16. Nah, ketika diperoleh P-nya 30, maka kita substitusikan ke persamaan 1 sehingga diperoleh nilai L-nya 16. Nah, ketika P-nya itu 16, kita substitusikan ke persamaan 1 sehingga diperoleh nilai L-nya 30. Nah, ternyata sama. Hanya posisinya yang berbeda. Bisa jadi panjangnya 30, lebarnya 16, atau sebaliknya, panjangnya 16, lebarnya 30. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 16,30 atau 30,16. Sehingga ukuran penggarisnya itu 30 cm dikali 16 cm. Nah, contoh soal berikutnya. Tentukan daerah X yang menjadi penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat plus 4X plus 1 dan Y kurang dari atau sama dengan 5X plus 3. Sehingga penyelesaiannya dari pertidaksamaan itu dapat kita peroleh begini. Yang pertama kan Y-nya lebih dari ini, kemudian yang kedua Y-nya kurang dari. Nah, padahal nilai Y yang ada di sini jika dia merupakan sistem adalah sama. Y-nya lebih dari ini tapi kurang dari ini. Berarti dia antara dari persamaan 1 sampai ke 2. Maka dapat dituliskan X kuadrat plus 4X plus 1 kurang dari atau sama dengan Y. Maaf, jadi gini membacanya. Y itu antara dari X kuadrat plus 4X plus 1 atau 5X plus 3. Atau membacanya begini. Y-nya lebih dari X kuadrat min plus 4X plus 1 dan kurang dari 5X plus 3. Sehingga kita peroleh nilai X kuadrat plus 4X plus 1 itu kurang dari atau sama dengan 5X plus 3. Ketika disederhanakan diperoleh X kuadrat min X min 2 kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga ketika difaktorkan diperoleh pembuat nolnya itu adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Nah, ketika dibuat garis bilangan, nah, min 1 ada di kiri, karena ini ada tanda sama dengannya, maka lingkarannya tertutup. Kemudian ketika kita substitusikan 0, 0 kan ada di sini. Nah, ketika kita substitusikan ternyata hasilnya negatif. Nah, ini karena selang-seling berarti otomatis sini positif, sini juga positif. Nah, sehingga karena ini tadi kan kurang dari sama dengan 0, maka daerah yang memenuhi adalah daerah yang tengah. Sehingga penyelesaiannya itu adalah X di mana antara negatif 1 dan 2 atau X-nya itu lebih dari negatif 1 kurang dari 2. Contoh soal yang kelima. Jika diketahui sistem pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min 4X plus 1 dan Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 1, maka tentukan nilai X yang memenuhi sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, sehingga dari kedua pertidaksamaan seperti yang penyelesaian sebelumnya, kita tahu bahwa kalau ini kan Y-nya kurang dari suatu nilai. Tetapi dia juga lebih dari ini. Sehingga kan dia antara dari yang lebih dari sampai ke yang kurang dari. Sehingga dapat dituliskan seperti ini.
X kuadrat min 4X plus 1 kurang dari atau sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 1. Ketika disederhanakan diperoleh 2X kuadrat min 8X kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2X dikali X min 4 itu kurang dari sama dengan 0. Nah, kita peroleh pembuat nolnya itu 2X sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 0. Atau X min 4 sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 4. Nah, kita taruh titiknya berarti 0 sampai 0 dan 4. Nah, ketika kita substitusikan suatu titik, misalkan 1 di sini, maka 2 kali 1 adalah 1. Dikali dengan 1 kurangi 4, berarti kan negatif 3. 1 dikali negatif 3, maka nilainya negatif. Di sini negatif, sini positif, sini positif. Sedangkan yang dicari adalah kurang dari sama dengan 0, sehingga daerah yang penyelesaiannya itu adalah yang ada di daerah negatif. Sehingga daerah yang X yang memenuhi merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat ini adalah ketika X-nya itu berada di antara 0 sampai 4. Dalam persamaan kuadrat itu terdapat juga persamaan dalam bentuk lingkaran. Nah, bagaimana sih bentuk umumnya? Bentuk umumnya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana A B itu merupakan titik pusat lingkarannya. Dan R itu adalah jari-jarinya. Jadi, ini koordinat X-nya, ini koordinat Y-nya untuk titik pusatnya. Nah, tadi kita sudah menemukan titik pusat dan jari-jari dari lingkaran. Nah, sehingga kita akan melanjutkan ke yang berikutnya, yaitu menentukan titik-titik bantu yang memenuhi lingkaran tersebut. Nah, dari titik bantu, kita misalkan dulu ketika X-nya 0. Nah, ketika X-nya 0, kita substitusikan di sini. Nah, X-nya 0, sehingga diperoleh 0 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Sehingga Y kuadratnya itu sama dengan 2 kuadrat. Nah, Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat, sehingga diperoleh Y-nya itu bisa 2 atau negatif 2. Sehingga nilai 0-nya di sini bisa 2, bisa negatif 2. Jadi bisa 0,2 atau 0, negatif 2. Nah, sekarang kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, maka kita substitusikan X kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Sama dengan yang tadi. Sehingga diperoleh X-nya 2 dan negatif 2. Sehingga diperoleh koordinatnya adalah 2,0 dan negatif 2,0. Nah, karena tadi sudah kita peroleh titik bantunya, maka kita tinggal menggambar dalam koordinat kartesius. Ini negatif 2,0, 0, negatif 2, 2,0, dan 0,2. Nah, kita lukis grafiknya dengan menghubungkan titik-titik bantu tadi. Nah, karena sekarang kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita substitusikan titik 0,0 karena 0,0 itu tidak berada pada garis pada lingkaran. Ketika disubstitusikan, maka diperoleh 0 lebih dari atau sama dengan 4. Nah, ini adalah salah. Karena yang benar adalah 0 itu kurang dari 4. Karena salah, maka titik yang terdapat 0,0-nya itu bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Sehingga yang daerah himpunan penyelesaian adalah yang luar ini. Atau yang diarsir berwarna biru. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan daerah himpunan pertidaksamaan, penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X. Yang pertama, kita membuat titik potong dari sumbu X dan Y. Nah, ketika kita buat titik potong, ternyata dia hanya memotong di 0,0, tidak memotong di sumbu X atau sumbu Y di 2 titik, sehingga kita membuat titik-titik bantunya. Ketika kita substitusikan negatif 1, berarti negatif 1 sama dengan negatif 1. Nah, maka diperoleh Y-nya negatif 1. Kalau misalnya X-nya 0, X-nya kita substitusi 0, berarti Y-nya adalah 0, maka diperoleh 0,0.
Ketika X-nya 1, Y-nya juga 1. Sehingga kita peroleh 3 titik ini. Negatif 1,1, negatif 1, negatif 1, 0,0, dan 1,1. Setelah itu ketiga titik itu kita hubungkan. Nah, membentuk suatu garis lurus. Kemudian kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan mensubstitusikan salah satu nilai. Kali ini Ibu akan mensubstitusikan titik 0,1. Nah, 0,1 itu ada di sini. Ketika disubstitusikan, hasilnya 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kan pernyataannya benar, sesuai dengan yang ini. Sehingga daerah yang ada 0,1-nya merupakan daerah himpunan penyelesaian. Maka daerah yang berwarna biru ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih dari atau sama dengan X. Nah, kita potongkan, kita gabungkan dari kedua tadi. Nah, irisannya di mana? Irisannya itu ada di luar lingkaran, tetapi di atas garis. Sehingga daerahnya yang ini. Atau dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kita hapus daerah-daerah yang tadi hanya dilewati oleh satu penyelesaian saja. Nah, ini merupakan hasil dari daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, kita masuk ke soal berikutnya, tetapi ini untuk sama dengan yang tadi, hanya perbedaannya titiknya, titik pusatnya itu tidak berada di 0,0. Dari X min 2 dikuadratkan plus Y min 1 dikuadratkan kurang dari sama dengan 9, maka kita peroleh titik pusatnya itu 2,1. Dari mana? Dari A-nya ini 2, Y-nya 1. Nah, maka ini 2,1. Jari-jarinya 3 karena diperoleh dari 9. 9 itu adalah 3 kuadrat. Nah, sehingga titik pusatnya itu ada di 2,1, ada di sini. Kemudian kita buat titik bantunya. Nah, karena tadi kan X-nya 2, maka kita substitusi juga X-nya 2. Ketika X-nya 2, maka kita peroleh Y-nya 4 dan negatif 2. Ketika Y-nya 1, maka kita peroleh X-nya 5 dan negatif 1. Nah, ini adalah titik-titik bantunya. Sekarang kita gambar titik bantu itu pada koordinat kartesius. Nah, maka diperoleh ini negatif 1,1, 2, negatif 2, 5,1, dan 2,4. Kemudian kita hubungkan. Nah, membentuk lingkaran seperti ini. Karena ini pertidaksamaan, maka kita tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan lingkaran ini. Nah, Ibu substitusikan 0,0 karena 0,0 ini berada pada lingkaran, di dalam lingkaran. Ketika disubstitusikan, diperoleh 5 kurang dari sama dengan 9. Nah, karena 5 ini kurang dari atau sama dengan 9, tandanya di sini itu sama dengan yang di sini. Maka pernyataannya bernilai benar, sehingga daerah yang ada 0,0-nya ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggambar grafik untuk Y lebih dari atau sama dengan negatif 2X plus 4. Nah, langkah pertama kita menggambar dulu Y sama dengan negatif 2X plus 4 dengan menentukan titik-titik potongnya. Nah, titik potongnya ketika X-nya 0, kita substitusikan X-nya 0, maka kita peroleh Y-nya 4. Jadi ini, Y sama dengan negatif 2 kali 0, itu adalah 0 plus 4. 0 plus 4 adalah 4, maka diperoleh 4. Kemudian, Ibu ingin substitusikan X-nya 1, berarti negatif 2 kali 1, itu negatif 2 ditambah 4, itu 2. Maka diperoleh ini nilainya 2. Kalau Y-nya yang 0, maka kalau Y-nya 0 berarti 0 sama dengan negatif 2X plus 4. Maka diperoleh X-nya adalah 2. Nah, dari ketiga titik bantu tadi kita hubungkan menjadi garis lurus seperti ini. Nah, ini merupakan grafik persamaan Y sama dengan negatif 2X plus 4. Sekarang kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Kita substitusikan titik 0,0. 0,0 ada di sini. Ketika disubstitusikan, maka diperoleh 0 lebih dari atau sama dengan 4. Nah,
0 lebih dari atau sama dengan 4, ini kan pernyataannya salah. Yang benar kan 0 kurang dari 4. Karena pernyataan salah, maka yang ada 0,0-nya ini bukan merupakan himpunan penyelesaian. Sehingga yang diarsir yang tidak ada 0,0-nya. Nah, dari dua penyelesaian tadi, maka kita gabungkan. Nah, maka ini merupakan arsiran dari dua sistem pertidaksamaan ini. Nah, irisannya sebelah mana? Irisannya itu adalah yang terkena kedua-duanya, yaitu yang tengah ini. Sehingga diperoleh penyelesaiannya adalah yang sebelah sini. Di sebelah kanan garis, Y sama dengan min 2X plus 4, tetapi masih berada di dalam lingkaran. Selanjutnya kita akan pelajari sedikit tentang persamaan umum elips. Nah, tetapi tidak perlu khawatir, ini hanya sebagai pengetahuan saja bahwa ini merupakan persamaan umum elips. Nah, bagaimana elips itu akan dipelajari lebih lanjut di kelas 11. Ibu langsung ke contoh soal saja terkait tentang elips. Elips itu kan sebenarnya sebuah lingkaran yang memiliki jarak antara titik pusat dan titik-titik yang berada di sekitar lingkarannya itu berbeda. Nah, tetapi memiliki nilai kuadrat yang sama. Nah, contohnya begini. Ada gambar ini, daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 25x kuadrat plus 16y kuadrat lebih dari atau sama dengan 400 dan y kurang dari atau sama dengan min x kuadrat plus 6x min 9 adalah titik-titik. Nah, yang pertama, kita akan menghitung dulu daerah yang memenuhi pertidaksamaan 25x kuadrat plus 16y kuadrat lebih dari atau sama dengan 400. Nah, ini kan bentuknya bentuk elips. Tadi kan kita tahu ini ketika 25x kuadrat plus 16y kuadrat sama dengan 400. Ketika keduanya kita bagi dengan 400, maka ini ketika semuanya kita bagi dengan 400, maka diperoleh x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, ini merupakan persamaan elips dengan pusatnya 0,0. Kemudian jarak sumbu x-nya itu adalah 16 jadi di akar, jadi 4 kuadrat. Jadi jarak dari sini sampai sini itu 4, ini sampai sini 4. Kemudian yang y-nya ini sampai sini itu 5 karena akar dari 25. Nah, daerah yang kita substitusikan 0,0 itu diperoleh 0 itu lebih dari atau sama dengan 400. Nah, 0 itu kan lebih dari atau sama dengan 400 itu kan salah. Yang benar adalah 0 kurang dari 400. Sehingga daerah yang ada 0,0-nya itu bukan merupakan daerah penyelesaian. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah 2 dan 4. Nah, 2 ada di sini. 4 juga ada di sini, berarti di luar. Jadi pokoknya di luar dari lingkaran, seperti itu. Nah, karena tadi sudah kita lihat dari lingkaran, sekarang kita lihat dari parabolanya. Y kurang dari atau sama dengan min x kuadrat plus 6x min 9. Kita pakai titik uji 0,0, sehingga ketika disubstitusikan diperoleh 0 kurang dari atau sama dengan negatif 9. Nah, ini juga salah. Sehingga daerah yang ada 0,0-nya itu bukan merupakan penyelesaian. Nah, ini parabolanya, daerah 0-nya kan di sini, berarti kan di luar parabola, sehingga penyelesaiannya itu di dalam. Sehingga daerah 1 dan 2 ini penyelesaian. Nah, begini. Nah, karena tadi yang persamaan lingkaran itu penyelesaiannya adalah daerah 2 dan daerah 4, sedangkan persamaan yang kedua itu daerah yang penyelesaiannya adalah daerah 1 dan 2, sehingga irisan dari keduanya adalah daerah 2. Sehingga penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini adalah daerah 2 atau daerah yang berwarna biru. Jadi seperti ini. Nah, daerah sini.
Nah, demikian penjelasan tentang latihan-latihan soal atau contoh-contoh soal terkait dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear sistem persamaan dan pertidaksamaan dua variabel, baik linear maupun kuadrat. Nah, dalam bentuk kuadrat itu juga ada beberapa macam, yaitu parabola, elips, dan lingkaran. Nah, semua sudah dipelajari dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Setelah ini, Ibu akan share beberapa latihan soal yang terkait video ini. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.